Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcelina Namasa dengan NPM 23201016. Saya dari kelas keperawatan 2023A. Seperti yang dilihat di judul, di sini saya akan membahas tentang permasalahan lingkungan hidup, tujuan kita mempelajari permasalahan lingkungan hidup, serta permasalahan lingkungan hidup di sekitar saya. Jadi yang pertama ini kita akan menjelaskan tentang apa itu masalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup adalah aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan biofisik, sebuah gerakan sosial dan lingkungan yang dimulai pada tahun 1960. Fokus pada penetapan masalah lingkungan melalui advokasi, edukasi, dan aktivitas medis. Contoh permasalahan lingkungan hidup. Yang pertama adalah polusi. Masalah lingkungan hidup yang pertama adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Polusi udara, air, dan tanah memerlukan waktu jutaan tahun agar dapat normal kembali. Yang kedua yaitu populasi. Kelebihan populasi. Populasi planet ini mencapai tingkat yang tidak berkelanjutan karena menghadapi kekurangan sumber daya seperti air, bahan bakar, dan makanan. Yang ketiga yaitu penipisan sumber daya alam. Penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi bertanggung jawab menciptakan pemanasan global dan perubahan iklim. Yang keempat yaitu pembuangan limbah. Permasalahan lingkungan hidup selanjutnya adalah pembuangan limbah. Hal ini terutama limbah plastik dan sampah perkotaan seperti di kali. Kedua yaitu tujuan mempelajari permasalahan lingkungan hidup adalah untuk menanamkan rasa tanggung jawab, kesadaran diri, dan kepekaan manusia terhadap makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Sekarang kita masuk ke permasalahan lingkungan hidup di sekitar kita. Saya mengambil contoh permasalahan lingkungan hidup di sekitar saya, yaitu sampah yang berserakan di Pasar Impres Ruteng. Seperti yang kita ketahui, pasar adalah institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang. Kondisi Pasar Impres Ruteng, Kabupaten Manggarai sangat memprihatinkan. Sampah-sampah organik dan non-organik berserakan. Air kotor yang diduga limbah rumah tangga tampak mengenai sejumlah got. Bau busuk yang menyeruak, penjual dan pembeli tidak nyaman. Pemandangan dan bau tidak sedap sangat mengganggu para pengunjung yang datang berbelanja di los bagian pasar dalam Impres Ruteng. Itu ditemukan di beberapa titik di sekitar lapak penjualan di lantai 1 gedung pasar itu. Yang paling parah terlihat di sekitaran tangga menuju lantai 2. Bukan hanya di tempat itu, di jalan dan di got juga banyak sampah yang berserakan di sekitarnya. Lebih jauh melihat titik paling buruk sekarang ini pada blok bangunan yang dulunya terminal kota. Aneka sampah dibuang begitu saja. Sampah berserakan di lantai, di atas tempat jualan, hingga di dalam saluran pembuangan. Dikatakan yang paling bertanggung jawab dengan keadaan di pasar yang buruk itu, tentu adalah penghuni pasar itu sendiri. Sampah-sampah dan air limbah cucian itu dibuang pada malam hari oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, saya berharap agar para pedagang yang ada di sekitaran pasar itu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar tempat penjualan masing-masing. Sekarang kita masuk ke cara pencegahan pembuangan sampah sembarangan. Yang pertama yaitu pendidikan lingkungan. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak negatif pembuangan sampah sembarangan terhadap lingkungan. Kampanye penyuluhan dan edukasi dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua yaitu penyediaan tempat pembuangan sampah. Menyediakan tempat-tempat sampah yang memadai di area umum seperti di jalan, di taman, dan di tempat-tempat umum lainnya. Yang ketiga yaitu penggunaan tempat sampah yang tepat.
mendorong orang untuk menggunakan tempat sampah yang sudah disediakan daripada membuang sampah sembarangan. Peringatan yang visual atau tanda-tanda memperingatkan pentingnya membuang sampah dengan benar juga bisa membantu. Kesimpulannya, pentingnya menjaga lingkungan hidup bagi masyarakat adalah agar menjadi lebih teratur dan rapi hingga terjadi keseimbangan dan keselarasan antara lingkungan rumah dan alam sekitarnya. Dapat menghindari sedini mungkin perkembangan biakan, nyamuk, dan serangga lain. Penyebab munculnya penyakit dengan membersihkan seluruh selokan dan tong sampah. Sekian pemaparan materi dari saya tentang permasalahan lingkungan hidup. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.